Kalau sudah, kalian silakan buka teks editor kalian. Di sini kalian sudah biasa menggunakan Sublime. Silakan kalian buka Sublime. Terus secara otomatis biasanya pas kalian buka Sublime dia nge-record yang terakhir kalian buka. Contohnya seperti ini, dia udah otomatis ngasih file yang kemarin terakhir dibuka. Ya. Udah? Ya. Oke. Nah, kalau sudah, kemarin kalian sudah bikin struktur if, di mana di kondisinya itu kalian sudah membuat fungsi iset, di mana iset itu dia akan menerima request dari button. Kayak gitu ya. Nah, sekarang di dalam antara blok pembuka dan blok penutup, di sini di tengah-tengah, kalau kalian belum hapus, itu ada komentar. Ini namanya komentar di sini. Kalau misalkan ada tanda slash 2 kali, terus kode gini, berarti ini kode ini sebagai komentar dan dia nggak bisa dibaca sama sistem. Nah, ini boleh kalian hapus, nggak apa-apa. Udah? Nggak apa-apa. Tinggal di enter aja di bawah. Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan mendeklarasikan tempat penyimpanan sementara untuk kata dengan untuk kata dan nilai. Berarti kita bikin dua variabel. Pertama, kita bikin variabel kata sama dengan variabel underscore post. Langsung di tab aja biar cepat tuh. Jadi nanti kalian kalau misalkan udah ini tinggal otomatis post yang mana kalian mau pakai. Tab kayak gini. Ya. Di dalam itu masukkan name dari label masukkan kata. Berarti sini kata. Ingat, setiap satu baris instruksi kalian diakhiri dengan titik koma. Kayak gini. Sudah? Ya, ditungguin. Udah? Terus kita bikin variabel baru untuk nilainya. Berarti di sini variabel nilai sama juga variabel post, variabel underscore post. Di sini kita masukkan name dari label sim nilai. Dan diakhiri dengan titik koma. Jangan lupa di CTRL-S atau Ctrl-Shift. Udah. Nah, di bawah variabel nilai kita akan buat struktur kontrol logika menggunakan for. For masuknya apa? Masuknya di kategori mana dia? For perulangan atau looping. Nah, di bawah variabel nilai kita bikin for seperti ini. Langsung kalian tab aja biar nanti editornya yang bikin codingannya. Langsung kalian tab. Nah, nanti dia secara otomatis akan bikin nilai defaultnya tuh. Kondisinya akan secara otomatis. Udah? Di dalam for itu ada variabel i, di mana variabel i nilainya 0. Ini kita rubah dulu. Kita rubah jadi 1. Biar nanti kalau kita mau bikin nomor urut, dia diawali dengan 1.
Sudah? Ya, ditungguin. Sudah? Oke. Kalau sudah, kalian perhatikan di kondisi dalam for, di situ ada variabel i, di mana variabel i dia mempunyai nilai 1, diakhiri dengan titik koma, dan di situ ada variabel i lebih kecil. Nah, di sini tanda tanya nih. Tanda tanya di sini tergantung dari nilai yang nanti kalian akan input. Yang di sininya nih, pas masukkan nilai, nanti tergantung misalkan nilainya 10, secara otomatis nanti dia akan mengulang sejumlah 10 kali. Nah, di sini berarti yang harus kita masukkan apa di sini? Variabel apa? Variabel kata atau variabel nilai di sini buat perbandingan? Hah? Variabel nilai. Ya, variabel nilai. Karena nanti kan dia akan membuat perulangan berapa kali jumlahnya. Ini tergantung dari variabel nilai yang di sini nih. Gitu. Udah cuma itu aja yang diperubah. Nah, di situ ada juga kan ada komentar kode ya. Sama itu juga kalian boleh hapus. Di dalam for kita akan mengoutput kata ya, mengoutput kata sesuai dengan yang nanti kalian input yang ada di formnya. Nah, di sini kalian echo, ingat untuk output di PHP ini kita menggunakan echo dulu. Nah, stringnya kalian hapus, dihapus dulu ya, dihapus dulu stringnya. Jadi dia cukup di sini doang. Terus kita masukkan variabel apa untuk variabel kata ya, karena nanti yang kita output sesuai dengan yang kalian input di form nanti. Echo-nya kata. Masih ingat gak untuk mengenter secara otomatis berarti kalian pakai elemen apa? Elemen apa? Untuk enter otomatis. Jadi pas kalian jalankan, kan kalau kayak gini nih, nanti dia pas dijalanin secara otomatis dia akan ke samping. Nah, gimana caranya biar kata yang nanti kalian input dia apa? Ya, elemen BR. Nah, karena elemen BR itu HTML, dia dalam sifatnya string. Di sini kita kasih titik dulu buat pembatas. Karena string berarti harus pakai apa? Ya, tanda petik 2 kali kayak begini. Nah, terus kalian masukkan BR gitu. Kalau yang sudah boleh silakan dijalankan. Kalian masukkan kata-kata kalian, terus kalian masukkan jumlah jumlah berapa kali nanti kalian akan mengulangnya. Sudah? Coba dijalanin ya. Mau jalanin dulu. Misalkan di sini kelas 10 RPL. Misalkan di sini masukkan nilainya misalkan 10. Kita lihat pas kita input muncul ya. Coba kalian hitung ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Kenapa 9? Ada yang bisa ngejawab gak? Kenapa 9? Karena dari 1. Gitu. Kalau kenapa dari 1? Oke nih, biar kalian bisa lihat. Nih, di depan variabel kata kita bikin nomor urutnya ya. Kita bikin nomor urutnya nih. Di sini kalian bikin variabel i titik. Biar ada spasi gini. Variabel i titik, di dalam titik, setelah tanda titik ini pembatas. Terus kalian bikin apa namanya nih, tanda petik tapi kalian spasi biar nanti nomor urutnya ada spasi, atau kalian bisa juga kasih titik gini terus spasi. Jadi nanti karakter ini yang akan muncul nih. Muncul kan nomor urutnya? Nah, muncul. Berurut gak? Berurut. Ada 9 ya? Bentar kita. Iya, ditungguin nih, Pak. Ya. Coba Iqbal jalanin dulu di browser. Hah? Kenapa Bang? Coba jalanin localhost, ya localhost. Repan. Dibantuin Pak. Udah berhasil? Nih, coba kalau dijalanin ya. Coba jalanin. Di sini kelas 10 RPL yang nanti bakal diulang 10. Nah, di sini apa bedanya? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 ya? Berhasil? Izin foto izin. Balik. Izin dulu balik.
Kalau ini jadi coba. Coba ganti dah. Nah, kayak ganti. Namanya ganti. Biasanya apa tuh? Yang ada angka 1 tuh. Jadi coba lagi gimana? Jadi sampai jalan di sini sama jalan iya yang kata ini yang kata gede tinggi atau tinggi yang dia masih pakai lah kamu suka tahu itu ya MM2 gimana aja sama MM2 yang gede ada anak ini ada jalan apa lagi jalan ada KL dia kelas ya tinggi banget tadi ya ingat tapi nabu
Di bawah. Besok juga kita tidur di jalanan, mobil yang begitu. Ini mobil apa sama ini? Jakarta ya. Tahanannya. Ini harus 3 mobil lah. Terus di mobil mesti berapa? Paling dia cowok-cowok gitu jadi kecampur. Apa ya? Dulu kalinya Gara-gara pas SMP ya, gue udah gak kuat banget pas naik jangan ini nyasar lagi, terus balik lagi, tambah orang doang. Iya. Lalu kalau bareng nyasar, mana tahan buat gue. Tapi yang dapat pakai gue pakai berhasil buang.
Oke nih. Nih. Nih perhatikan sama kalian di apa namanya? Dari hasil kan di sini kelas 10 RPL terus dimasukkan jumlahnya 10. Pas kita input di sini cuma hanya kebaca sampai 9 doang. Ya. Kenapa? Karena di sini di kondisi dalam for setelah variabel i sama dengan 1 nilainya, berarti nanti kalian akan dimulai dari angka 1 bukan dari angka 0 karena kita bukan di SPBU. Ya, jadi kita mulai dari angka 1. Nah, nanti di sini dia akan berarti dia di 1 dong, ya kan? Ini 1 nih, karena dia nilai di sini 1. Di sini ada variabel nilai. Variabel nilai ini tergantung dari nilai yang nanti kalian masukkan di dalam form. Kayak gitu ya. Nah, terus kenapa di sini kalian masukkan 10 angkanya, tapi di sini yang hanya tampil sampai 9. 10-nya kemana? Kan kayak gitu ya. Nah, kalian perhatikan di sini ada operator perbandingan. Di mana di sini cuma hanya sampai lebih kecil. Di kalian masukkan 10. Berarti yang muncul itu di bawah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya kenapa enggak? Karena ini dia perbandingannya cuma hanya lebih kecil. Lebih kecil dari 10. Nah, sekarang gimana caranya biar angka 10 itu muncul? Kalian bikin perbandingan lebih kecil sama dengan. Nah, bikinnya seperti ini. Jadi nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lebih kecil sama dengan 10. Sama dengan 10 berarti sama ya. Jadi kalau misalkan kalian masukkan di sini kelas 10 RPL, terus kalian masukkan angka 10 di input. Nah, dia muncul nih. Yang tadi ngebreak sampai di 9 karena lebih kecil dari 10 nilainya, makanya 10-nya nggak dimunculin. Nah, setelah kalian masukkan angka 10, terus kalian rubah perbandingannya sampai sama dengan, nah baru muncul tuh angka 10-nya, berarti lebih kecil sama dengan, kayak gitu ya, lebih kecil dari 10 sama dengan 10. Paham? Iya. Nih, iya nggak apa-apa biarin. Nih, diulang ya, diulang nih. Pertama kan kayak gini. Ingat rumus matematika tentang perbandingan, ya. Nih, pakai Word kali ya, biar
biar ininya nggak bingung sama codingan. Kita pakai Word. Nih, angka star itu kan 1, ya, yang tadi lebih kecil. Nanti yang kalian masukkan itu misalkan gini-gini, inputan nilai 10. Terus star mulai ya. Star nilai 1. Nah, di sini ada perbandingan lebih kecil. Lebih kecil. Nah, terus kalian bisa kan kalian masukkan nilai angkanya 10. Kayak gitu ya. Di sini 1 lebih kecil 10 berarti kan? Berarti kan kalau nanti yang kalian masukkan itu angka lebih kecil dari 10 berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bener gak sampai 9? Karena kan 1 sampai 9 itu lebih kecil dari 10, bener? Nah, terus makanya munculnya sampai 9. Nah, sekarang pas kalian rubah operator perbandingannya menggunakan sama dengan, maka muncul angka 10. Berarti 10 sama dengan 10. Kalau yang tadi kan 10 lebih kecil tanda tanya itu nggak ada gitu ya, nggak ada nilainya. Nah, makanya di sini kalau lebih kecil doang ya, kalau lebih kecil hanya lebih kecil aja, dia cuma hanya muncul di angka 9. Karena 1 sampai 9 itu lebih kecil dari 10. Kayak gitu. Kalau di angka 10 nggak bisa, karena kan cuma hanya perbandingannya sampai 10 doang. Angkanya nilai sampai 10. Di sini atau sama aja gini. 10 sama dengan 10. Terakhir nih, yang terakhir. Atau gini deh, biar bingung. Bingung ya? Enggak. Nih. 1 lebih kecil dari 10. Kita masukin ya. Kita giniin. 2 lebih kecil dari 10. 3 lebih kecil dari 10. Ini kalau sistem lagi dijalankan kayak gini nih. 10 6 lebih kecil 10, 7 lebih kecil 10, 8 lebih kecil 10, 9 lebih kecil 10. Bener semua nggak nih menurut kalian? Dari sini sampai sini bener nggak? Kalau misalkan 10 lebih kecil 10, bener salah? Nah, makanya di situ dia 10-nya nggak dimunculin. Nah, setelah kalian rubah angkanya lebih kecil sama dengan, berarti kan kalau dia nggak lebih kecil, berarti dia sama dengan nilainya. Paham nggak nih? Ya, jadi ada dua nilai, ada dua operator lebih kecil sama operator sama dengan. Makanya pas dimunculkan kalian rubah operatornya di situ lebih kecil sama dengan, makanya muncul tuh 10. Kayak gitu. Kan kalau logikanya bener nggak 10 lebih kecil dari 10? 10 lebih kecil dari 10 bener salah? Makanya di stuck sampai di 9. Terus setelah kalian rubah operatornya lebih kecil sama dengan, tadi dia 10-nya itu udah ngecek angka 10 itu salah kalau misalkan lebih kecil dari 10. Setelah dirubah operatornya jadi sama dengan, yang ininya hilang nih. Ininya hilang. 10 sama dengan 10. Makanya muncul angka 10 di sini. Bingung? Paham ya? Paham nggak? Salwa kayaknya lagi bingung, sama Ilma kayaknya masih bingung. Sampai benar-benar paham nih, sampai benar-benar paham. Benar paham? Hah?
angka tambah ini. Ini kan operator increment. Dia yang menambahkan tuh 1, 2, 3, 4, 5 itu incrementnya. Ini operator increment masih ingat? Operator increment? Masih ingat gak? Ya. 1 plus plus ini sama dengan 1 plus 1. 1 plus 1. Terus dia turun tuh. Nih kenapa dia berubah jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah dia ada karena ada operator increment. Di sini 1 tambah 1, 2 ditambah 1, 3 dan seterusnya. Kayak gitu. Kok bisa sih berubah angkanya jadi dari 1 doang terus sampai ke 10? Sebelum sampai situ masih paham nggak? Masih paham nggak? Masih bingung? Nih 10. Kalau 11 tetap sampai 10 ya. Mau kalian masukkan angka berapapun karena dia stucknya sampai di 10 ya udah sampai di 10. Tuh. Oh ini 9 ya? Ini belum. Ini. Nah ini. Kalau begini kalian masukkan 11 masih bisa ya. Misalkan tadi kelas 10 11. Nah, masih bisa. Kalau misalkan kalian sudah masukkan lebih kecil sama dengan operatornya. Bingung? Enggak ya? Gampang kan? Bisa. Mau ratusan, mau ribuan bisa. Mau. Bebas. Yang penting jangan unlimit. Kalau unlimit biasanya dia akan nge-lag. Gimana? Mulai gampang kan? Ya, mulai gampang.